abangku langsung lemes selemes-lemesnya. Badannya langsung dingin sekujur tubuh. Dia merinding dan sangat amat ketakutan dengan apa yang baru aja dia lihat. Ini kedengarannya mungkin agak aneh sih. Jujur li, anjas jujur li. Aku sama sekali nggak percaya sama yang namanya hantu. Cukup lumayan skeptis lah sama yang begituan. Hantu loh ini ya, beda sama jin. Kalau jin, aku yakin ada. Karena agama yang aku yakini mengimani kalau jin itu memang ada. Aku percaya sama hal itu. Dan kita sebagai manusia nggak bisa ngelihatnya sama sekali. Karena emang wujudnya itu nggak kasat mata, jadi nggak bisa dilihat gitu loh. Tapi aku ngerasa ada sesuatu yang aneh nih dari diriku sendiri. Kan dari awal aku bilang ya nggak percaya sama yang namanya hantu. Tapi entah kenapa, aku tuh suka banget sama yang namanya cerita horor. Apalagi nih, kalau cerita horornya itu dari pengalaman temen-temen atau orang terdekatku. Yang kita sendiri tuh nggak tahu gitu loh, itu mereka ngarang atau emang bener kejadian. Yah, kalian pasti pernah lah. Misalnya kita lagi nongkrong nih, udah ngobrolin macem-macem. Topik kehidupan dari A sampai Z udah dibahas semua. Tiba-tiba, arah pembicaraan mengarah ke cerita-cerita horor. Aku yakin banyak dari kalian yang bakal setuju kalau aku bilang kisah pengalaman horor adalah satu topik obrolan yang paling seru dibahas ketika nongkrong. Terlepas dari ceritanya beneran atau enggak, yang pasti enggak karena aku nggak percaya sama hantu. Setiap orang yang menceritakan pengalaman horornya pasti ekspresif. Coba aja deh kalian perhatiin kalau ada teman kalian yang cerita pengalaman horor. Suaranya tiba-tiba jadi mencekam. Jadi pada malam itu, nah kayak gitu tuh. Matanya jadi melongo dan kosong. Jadi pada malam itu aku tuh sama sekali, nah gitu juga tuh. Dan yang terakhir, nunjukin tangan sambil bilang kayak gini. Anjir, aku sampai merinding nyeritainnya. Dari banyaknya cerita pengalaman horor yang diceritain orang-orang terdekatku, ada satu cerita yang ini tuh bisa dibilang serem banget bagi aku. Dan ini adalah cerita pengalaman horor dari abangku. Bukan cerita pengalaman horor dari abangku yang kuceritain di video sebelumnya. Beda. Sendalnya ikut berbelok dan tepat mengenai belakang punggung abangku. Ini tuh cerita dari abang pertamaku. Dia mengalami kejadian horor saat dia melakukan lembur di kantor malam-malam sendirian. Penasaran dengan ceritanya? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama abangku saat dia lembur sampai aku bisa bilang ini tuh cerita pengalaman horor yang paling serem yang pernah aku dengar. Langsung aja, selamat datang di Ceritain. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Heru. Seperti biasa, aku akan menemani kalian makan, rebahan, nungguin chat gebetan, masih mikirin mantan dengan sebuah cerita. Lembur. Kalau kalian karyawan atau pekerja kantoran, pasti udah nggak asing lagi nih sama yang namanya lembur. Ketika kerja lagi banyak-banyaknya dan jam kerja kalian nggak cukup untuk menyelesaikan kerjaan tersebut, bos di kantor biasanya menyuruh kita untuk kerja lembur. Dan ya, seringkali kerjaannya ditambah. Kita kalau ngerjain kerjaan biasa aja udah sering banget pulang telat. Ini pakai ditambahin lagi kerjaannya. Fix pulang malam sih ini. Gitu kan pikiran kalian kahan para karyawan dan sobat-sobat yang sering lembur yang lagi nonton video ini. Tahu aku tuh, orang aku juga karyawan. Tapi nggak apa-apa. Kalau emang kerjaan di kantor lagi banyak, biasanya yang ikut lembur juga banyak. Lumayan lah kan jadi ada temennya. Paling enggak tuh kita kerja sampai malam di kantor enggak sendirian. Tapi coba deh kalian bayangin, kalian kerja nih sampai larut malam, ngerjain satu kerjaan yang susah banget. Dan untuk menyelesaikan kerjaannya itu, kalian membutuhkan waktu yang lumayan lama. Beberapa jam berlalu, satu persatu sobat lembur kalian pamit pulang duluan. Tapi kalian belum bisa pulang karena masih harus menyelesaikan kerjaan. Beberapa jam lagi berlalu dan kerjaan kalian belum juga selesai. Datang satu sobat lembur nyamperin kalian sambil nanya, "Bro, kerjaanmu masih banyak." Kalian jawab dengan muka lesu dan nada yang sangat capek. "Yah, masih lumayan lah bro. Kerjaanmu gimana? Udah selesai?" Teman kalian pun menjawab, "Udah bro, baru aja nih selesai. By the way, aku pamit pulang duluan ya. Nggak apa-apa kan di kantor sendirian?" Dari meja kerja kalian lihat kiri, lihat kanan, lalu nyebrang.
Bercanda, bercanda, bercanda. Dari meja kerja kalian, kalian lihat ke kiri, lihat ke kanan, udah pada kosong. Dan di situ kalian menyadari satu hal. Kalian tinggal sendirian di kantor. Lalu muncullah satu pertanyaan. Apakah kalian benar-benar sendirian? Kejadian horor ini terjadi sekitar tahun 2018. Dulu, abangku pernah bekerja di salah satu perusahaan finance di Yogyakarta. Kantornya itu berlokasi di pinggiran kota Bantul. Ya, perbatasan Sleman Bantul gitulah. Dan kantornya ini cukup dekat sama salah satu universitas Islam di Yogyakarta. Udah ada yang bisa nebak daerah mana ini? Buat yang tahu lokasinya, coba komen. Buat gambaran, bentuk kantornya ini seperti ruko dengan kaca-kaca jendela yang menghadap persis di seberang jalan. Jadi, para karyawan di kantor itu bisa langsung melihat jalanan dari dalam kantor. Abangku sendiri bekerja di kantor itu sebagai seorang data analis. Buat yang belum tahu, data analis adalah data analis adalah seseorang yang meneliti berbagai macam informasi menggunakan alat atau software analisis data untuk mendapatkan informasi yang membantu perusahaan atau klien dalam membuat suatu keputusan penting. Paham nggak? Kalau nggak paham, sama. Aku juga nggak paham. Setauku kerjaannya itu duduk terus di depan laptop, ngadap laptop berjam-jam, ngeliatin Excel dengan banyak angka sama tulisan-tulisan aneh, tulisan alien gitu, dan sering lembur. Di malam kejadian, abangku ini memutuskan untuk lembur di kantor. Sebenarnya, malam itu dia bisa aja pulang dan melanjutkan kerjaannya di kosan. Karena kerjaan di kantornya itu lagi nggak begitu banyak. Dan deadline kerjanya juga masih lumayan panjang lah, masih lumayan lama. Tapi karena internet di kantornya itu lumayan kenceng dan kantornya itu menyediakan banyak camilan untuk para karyawan di sana, abangku ini memutuskan untuk lembur aja deh gitu. Karena kerjaan di kantor emang lagi nggak begitu banyak, alhasil abangku jadi lembur di kantor sendirian. Jadi ada dua alasan mengapa abangku itu lembur sendirian di kantor. Pertama, rekan kerja abangku di kantor kebanyakan udah menikah. Ya, jadi bagi mereka, kalau emang bisa pulang dari kantor, ya mending pulang lah. Ngumpul, ketemu sama keluarga. Beda sama abang Pini yang masih anak kos dan masih single. Namanya juga anak kos ya kan? Dimana di situ ada banyak cemilan, disitulah kita akan menetap. Mau pulang cepet-cepet juga ngapain kan? Toh di kosan aja gak ada yang nungguin. Alasan yang kedua, nah ini tuh alasan yang lumayan kocak sih dari abangku. Abangku itu suka banget namanya downloadin film-film, downloadin anime-anime, downloadin game, pakai wifi kantor. Kan yang gue ceritain di awal, wifi kantornya lumayan kenceng kan. Jadi sebenarnya dia itu lembur untuk nungguin downloadannya selesai sambil sesekali nyicil-nyicil kerjaannya gitu. Nyicil kerjaan dikit, ngemilnya yang banyak. Awalnya, semuanya itu tampak normal-normal aja. Abangku duduk di meja kerjanya yang berada tepat di depan jendela. Dia nyicil kerjaannya kayak biasa, fokus buat ngetik-ngetik di depan laptop. Nggak ada sedikit pun rasa takut di dalam dirinya, walaupun dia lagi di kantor malam-malam sendirian. Karena abangku ini, selama yang aku kenal, dia ini orangnya pemberani, sangat amat berani. Kalau kata orang Jawa itu, dewe yowani. Anjas. Ketika abangku lagi fokus kerja di depan laptop, tiba-tiba ada cahaya merah yang melintas. Dan cahayanya ini tertangkap di ekor mata abangku. Jadi misalnya ini laptop nih, layar laptop. Nah, kan nutup mata abangku kayak gini kan. Nah, cahayanya tuh lewat sup. Nah, jadi waktu di depan mata kita nggak kelihatan, tapi di sebelah sini sama sebelah sini kelihatan tuh ada cahaya merah yang lewat. Tapi di situ abangku biasa aja. Paling cuma motor yang lewat, pikir abangku. Dan ini tuh sebenarnya sangat masuk akal. Secara ya, seperti yang aku bilang di awal, kantor abangku ini emang tepat berada di pinggir jalan. Dan kalau ada motor yang lewat, itu pasti kelihatan. Apalagi kan rem belakang motor itu emang warnanya merah kan. Jadi abangku statue aja tuh di situ. Anjay, statue, setelan cuek dari rumah. Dan tetap fokus buat ngerjain kerjaannya. Gak selang berapa lama dari cahaya merah yang pertama, tiba-tiba ada cahaya merah lagi
yang melintas dan tertangkap oleh ekor mata abangku. Sama kayak yang pertama, abangku di situ memilih untuk cuek aja, sama sekali nggak menghiraukan cahaya tersebut. Ya, buat apa juga kan terganggu sama motor yang lewat. Kembali lagi lah dia melanjutkan kerjaannya. Masih nggak ada pikiran atau perasaan negatif di diri abangku sama cahaya-cahaya merah yang udah melintas 2 kali. Sampai akhirnya, cahaya merah ini melintas lagi untuk yang ketiga kalinya. Di situ, dia baru sadar satu hal. Kalau emang cahaya merah itu berasal dari motor, kok nggak ada suara motor ya? Sekali lagi aku tekankan, kantor abangku ini berada tepat di pinggir jalan. Jadi, kalau ada suara motor, pasti kedengaran. Abangku yang dari tadi cuek, akhirnya timbullah rasa penasaran di dalam dirinya. Dia mulai menanyakan tuh, sebenarnya apa sih cahaya merah yang dari tadi melintas di ekor matanya? Bang, dari tadi yang melintas itu motor listrik kali bang. Kan motor listrik emang nggak ada suaranya. Pemikiran yang masuk akal, tapi ini kejadian di sekitar tahun 2018. Yang dimana motor listrik masih belum banyak di kota Yogyakarta. Karena emang masih ada kerjaan buat diselesaikan, akhirnya abangku memutuskan untuk tetap melanjutkan kerjaannya sambil menunggu kalau aja cahaya merahnya itu lewat lagi. Gak lama setelah dia melanjutkan pekerjaannya, bener aja, cahaya merah itu mulai terlihat lagi dan melintas tepat di ekor mata abangku. Berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, alih-alih cuek dan tetap melanjutkan pekerjaannya, abangku memutuskan untuk melihat asal cahaya tersebut. Dan bener aja, setelah abangku menolehkan pandangannya ke arah sumber cahaya, abangku langsung lemes selemes-lemesnya. Badannya langsung dingin sekujur tubuh. Dia merinding dan sangat amat ketakutan dengan apa yang baru aja dia lihat. Ternyata, cahaya yang dari tadi melintas di ekor matanya bukan berasal dari lampu rem motor. Tepat setelah dia menoleh ke arah cahaya, yang dia lihat adalah kepala bayi dengan mata yang menyala terbang melintas melewati kepala abangku sambil tersenyum. Anjir, serem banget, cok. Gak perlu berpikir lama, abangku yang sangat amat ketakutan memasukkan laptopnya ke dalam tas, berlari keluar kantor, menuju arah parkiran, menyalakan motornya, dan langsung bergegas pulang ke kos. Gak salah, abis kejadian itu, dia demam ya. Dan mulai hari itu, dia nggak pernah mau lagi lembur di kantor. Dia memilih untuk membawa kerjaannya pulang dan dikerjain di kos. Gila. Jujur bete sih kalau kita ngelihat kepala bayi doang nih, matanya menyala, terbang melintas di depan kita sambil tersenyum. Ngeselin sih, bad mood jadinya. Kalian ada yang tahu nggak itu makhluk apa? Kalau kalian tahu, tolong komen dong. Aku yang skeptis sama hal-hal begituan, jujur serem juga dengar cerita abangku ini. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi pakai logika nih ya, bisa aja itu tuh cuma halusinasi abangku doang. Karena dia kan udah kerja tuh dari pagi, lanjut lagi lembur sambil ngerjain kerjaannya kan. Mungkin karena dia capek jadi berhalusinasi gitu. Itu menurutku. Tapi gimana menurut kalian? Apakah abangku itu berhalusinasi atau emang beneran nyata? Oke, itulah tadi pengalaman horor yang paling serem yang pernah aku dengar dari orang terdekatku, yang mana ini tuh cerita dari abangku sendiri. Kalau kalian punya pengalaman horor juga saat lagi kerja di kantor, silahkan buat diceritakan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan kisah yang aku ceritakan, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih udah menonton, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye!